Pinular. Sebuah kisah yang bertutur tentang semangat kesatria, kesetiaan, isu angkara, politik dan kisah asmara. Sebuah karya Estijab dengan latar belakang runtuhnya kerajaan Singasari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Tutur Pinular. Naskah ditulis dan diolah oleh Estijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Dalam seri ke-549 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Rio sebagai Panji Ketawang, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Nuni sebagai istri, Sunario sebagai suami, Tatok sebagai kusir, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ya rujak cingure mas. Rujak bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah panas itu mantap. Kayak balsem aja bu. Lah ya itu, kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh, panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujake mas? Wah, enak. Waduh, panas kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujake loh mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Arya Kamandanu dan Sakin meninggalkan Kurawan. Mereka berkuda menyisir daerah-daerah perbukitan. Dalam perjalanan kembali ke Majapahit itu, Sakawuni nampak sedih dan murung. Arya Kamandanu tahu istrinya sedang mengalami kekecewaan batin yang sangat besar. Hari menjelang sore, mereka mulai menapak di kaki gunung Penanggungan sebelah barat. Udara terasa dingin, bau hutan tarik mulai tercium dari kejauhan. Arya Kamandanu mengajak istrinya beristirahat. Mereka istirahat di tepi Kali Bening. Kali Bening merupakan anak atau cabang Sungai Brantas. Sakawuni masih nampak kelihatan sedih dan murung. Arya Kamandanu merasa prihatin melihat keadaan istrinya. Sudahlah Wuni, jangan terlalu dipikirkan. Nanti kau jatuh sakit. Aku merasa sedih, Kakak. Aku telah gagal melahirkan anakmu yang pertama. Ya, mungkin mengizinkan kita mempunyai anak. Kita harus bersabar, Wuni. Benar apa yang dikatakan Kepala Desa Kurawan. Kita masih cukup muda. Kita masih banyak mempunyai kesempatan. Kau seorang laki-laki, Kakak. Tentu saja kau dapat dengan mudah berkata seperti itu. Tapi aku seorang wanita. Dan setiap wanita akan selalu mendambakan anaknya lahir dengan selamat ke dunia fana ini, Kakak. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun wanita, sama-sama, Wuni. Aku pun mendambakan anakku lahir dengan selamat. Aku pun sudah merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah kita. Kalau saja aku tidak menyertai perjalananmu ke Kurawan, barangkali aku tidak mengalami malapetaka seperti ini. Sudahlah, ada perlunya kita menyesali semua ini. Mungkin memang sudah garisnya demikian. Tapi aku sedih, Kakak.
aku merasa kehilangan. Dan aku merasa menjadi seorang wanita yang tidak berguna. Jangan berkata seperti itu. Kita masih mempunyai harapan. Suatu saat nanti kau pasti akan berhasil melahirkan anak-anakmu. Anak-anak kita. Jangan putus asa, Wuni. Para Dewata Agung selalu berbuat kebaikan kepada umatnya. Sudahlah. Lebih baik sekarang kita istirahat. Besok pagi kita teruskan perjalanan menuju Majapahit. Bagaimana dengan Panji? Mengapa kau masih memikirkan bocah gemblung itu? Sudahlah. Panji sudah menemukan orang tua kandungnya. Dia sudah menemukan ayah kandungnya. Barangkali itu lebih baik demi perkembangan pribadinya. Iya. Mudah-mudahan anak itu meroleh apa yang dicita-citakan. Aku mengantuk sekali, Kakak. Aku mau tidur. Tidurlah. Aku akan menunggumu di sini. Aku ingin tidur sambil menggenggam tanganmu. Ya, tidurlah. Aku akan menjagamu. Sakawuni tidur lelap di atas sebongkah batu pipi sambil terus menggenggam tangan Arya Kamandanu. Arya Kamandanu merasa sangat terharu melihat keadaan istrinya. Dia membelai rambut istrinya, wajahnya, dan dia mencium kening istrinya sebelum kemudian berangkat tidur. Malam semakin larut. Udara semakin bertambah dingin oleh kabut yang turun perlahan-lahan dari lereng gunung Penanggungan. Dan dua orang anak manusia itu pun terlelap dalam mimpinya masing-masing. Mereka bangun pagi-pagi sekali. Sakawuni nampak menjadi lebih segar. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka segera naik ke atas punggung kuda masing-masing, kemudian memacu binatang itu menyeberangi Kali Bening. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berkuda di tepian hutan tadi. Jalan. Kita tidak mempunyai waktu untuk beristirahat. Aku lelah. Aku lelah sekali. Dan perutku lapar, Ayah. Aduh, perutku lapar sekali. Perih sekali rasanya. Anak setan. Kau mengganggu perjalananku saja. Mestinya... Aku lapar, Ayah. Marilah kita berhenti dulu. Marilah kita... Baru setelah itu aku mau berjalan lagi. Dasar bocah cengeng. Alaman. Kau ini laki-laki tapi berjiwa perempuan. Itulah pendidikan yang diberikan Kamandanu kepadamu. Kau tidak diajar bagaimana bisa bertahan hidup dalam dunia keras. Dunia seorang pendekar. Mungkin kau terlalu banyak makan enak dan tidur nyenyak di lingkungan istana Majapahit. Kau tidak pernah belajar apa-apa. Kau hanya ongkang-ongkang kaki sambil bermanja-manja di depan Kamandanu. Aku menyesal sekali telah membawamu, Panji. Aku tidak sudi mempunyai anak seperti seekor kambing. Tidak. Kalau kau benar-benar anak Arya Dwi Pangga, kau harus merubah cara hidupmu, merubah cara berpikirmu, merubah sikapmu. Kau tidak boleh menjadi anak seekor kambing, tapi kau harus menjelma menjadi anak seekor macan yang sanggup mencakar dan membuat musuh-musuhnya ketakutan. Ada apa denganmu ini? Mengapa kau gemetar? Aku
lapar sekali, Ayah. Marilah kita cari makanan. Aku tidak tahan lagi. Apa? Kau mau makan? Ini, makanlah ini. Aduh. Ampun, Ayah. Ampun. Aku benar-benar lapar, Ayah. Aku lapar dan lelah sekali. Kapan kita harus berhenti dan makan? Sampai kapan kita akan berjalan seperti ini? Sampai kau mampus. Ayo, jalan lagi. Kalau kau tidak mau jalan, terserah. Kau pasti akan mati kelaparan di pinggir jalan. Ayah! Jangan tinggalkan aku! Tunggu, Ayah! Tunggu! Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya bal pirik merah toh. Panasnya mantap. Bal pirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Bal pirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak bal pirik merah. Mantep. Itu baru rujak loh, Mas. Bal pirik merah, gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Bal pirik ekstra kuat. Bal pirik merah, pancen oke. Aku telah gagal. Aku gagal menundukkan Arya Kamandanu. Aku gagal membuat musuh besarku itu bertekuk lutut. Tapi apakah aku akan berputus asa? Tidak. Kesempatan masih ada. Suatu saat nanti aku harus berhasil. Paling tidak, aku harus berhasil membuat tubuh Arya Kamandanu cacat. Iya, memang benar kata Dewi Sambi. Kemampuan ilmu kanuragan Arya Kamandanu sangat hebat. Arya Dwi Pangga, apa yang akan kau lakukan sekarang? Berjalan siang malam sambil meratapi kegagalan? Tidak, sekalipun gagal, kau masih seorang pendekar. Namamu masih ditakuti. Namamu masih sanggup menggetarkan seluruh isi desa. Pendekar syair berdarah. Ya, aku akan tetap menjadi pendekar syair berdarah. Kalau aku tidak bisa membunuh Arya Kamandanu, aku masih dapat membunuh orang yang lain. Dan aku harus melampiaskan dendamku ini kepada orang lain. Kepada siapa saja yang kutemui di tengah jalan. Panji. Ya, Ayah. Kau masih belum tidur, masih melilit. Kalau kau lapar, kau bisa makan batu-batu itu atau rumput-rumput itu. Tidak, Ayah. Aku tidak lapar. Aku tidak lapar lagi. Kau tidak lapar? Lalu mengapa kau dekap perutmu? Aku tidak lapar, Ayah. Aku mau tidur. Aku mengantuk sekali. Bangun. Ayo cepat bangun. Aku mendengar suara makanan. Aku mendengar suara makanan datang mendekat. Ayo bangun. Dan percayalah kepada ayahmu ini. Sebentar lagi kau akan makan dengan kenyang. Makanan tidak perlu dicari jauh-jauh. Dia akan datang sendiri. Kau tidak percaya? Ayo bangun. Lihatlah bagaimana cara ayahmu ini Lama semakin dekat. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah gerobak kuda yang berjalan perlahan-lahan menembus gelapnya malam. Berhenti dulu, Pak Kusir. Berhenti dulu. Tidak, Pak Kusir. Terus saja jalan. Untuk apa berhenti di tempat seperti ini? Ayo, Pak Kusir, jalan lagi. Jangan. Kalau gerobak ini terus berjalan, aku mau turun. Kau mau turun? Apa yang kau lakukan? Hah? Oh, ini macam-macam saja. Ayo, Pak Kusir, jalan lagi. Jangan dengarkan perempuan rewel ini. Awas. Kalau gerobak ini berjalan,
aku akan lompat turun. Apa sebenarnya yang kau inginkan sih, Bu? Kau ini membuat orang susah. Katanya kau ingin menengok orang tuamu. Aku takut, Kakang. Aku takut sekali. Lihatlah, jalanan sepi seperti ini. Tidak seorang pun lewat. Kau tidak perlu takut. Kau tidak sendirian. Aku dan Pak Kusir siap menghadapi bahaya. Mestinya kita menginap dulu di rumah kepala desa Watu Sumingkir. Besok pagi kita bisa meneruskan perjalanan menuju Jasun Mungkal. Kita tidak perlu memaksakan diri seperti ini. Menurut cerita orang-orang, sekarang banyak sekali terjadi pembunuhan. Para pembunuh gelap berkeliaran mencari korbannya. Apa kita tidak ikut-ikutan akan menjadi korban percuma? Sudahlah, jangan percaya kata orang-orang. Itu belum tentu benar. Kau kan belum pernah melihat sendiri kan? Kau memang tidak mudah percaya, Kakang. Dan lagi untuk apa aku harus melihat sendiri? Jadi bagaimana? Kita akan jalan terus atau kembali saja? Atau berhenti saja di tempat ini sampai besok pagi? Kita jalan terus, Pak Kusir. Biarkan aku yang akan bertanggung jawab. Jangan, Kakang. Jangan. Sebaiknya kita kembali saja. Hatiku berdebar-debar. Aku mendapat firasat yang tidak enak. Kalau takut, kau boleh tidur di sebelahku. Nanti setelah tiba di Jasun Mungkal, aku akan membangunkanmu. Ayo tidurlah. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Ayo Pak Kusir, kita jalan lagi. Baru saja kusir gerobak itu bermaksud menyentakkan tali kekang kudanya, ketika mendadak terdengar lantunan bait-bait syair. Ketiga orang di atas gerobak saling berpandangan, dan lantunan bait-bait syair semakin jelas terdengar, mengalun, bergema di keremangan malam. Sebuah gerobak kuda merangkak di atas jalanan berbatu. Cahaya pelitanya redup ditimpa angin lalu. Bunyi rodanya bergema bagaikan sebuah tembang tua, mengalun, membacakan riwayat-riwayat lama. Apakah masih ada yang sudi mendengarnya? Alangkah dinginnya udara malam itu. Angin malam datang memukul dinding-dinding tebing, menimbulkan suara rintihan sampai ke desa-desa yang jauh. Orang-orang masih tidur dalam dekapan kabut mimpi, dan gerobak kuda terus merangkak sambil bercerita tentang dirinya sendiri. Kepada siapapun juga, dia tidak akan peduli. Dia terus merangkak di atas jalanan berbatu. Pendekar syair berdarah. Benarkah kita berhadapan dengan manusia penghuni neraka itu? Celaka, Kakang. Kalau dia benar-benar pendekar syair berdarah, kita semua akan celaka, Kakang. Tenanglah. Belum tentu kita berhadapan dengan makhluk pembunuh kejam itu. Tuan, siapakah Tuan ini? Aku hanyalah orang yang kemalaman di jalan. Maaf Tuan, apakah Tuan warga desa Watu Sumingkir? Aku tidak bisa melayani kalian berbicara panjang lebar. Baik Tuan, lalu apakah yang dapat kami lakukan untuk Tuan? Apakah Tuan membutuhkan bantuan? Orang-orang yang malang. Itulah yang bisa kukatakan kepada kalian. Orang-orang yang malang. Mengapa kalian harus berjumpa denganku? Mestinya kalian sudah mendapat firasat buruk. Tapi mengapa kalian nekat meneruskan perjalanan dan akhirnya berjumpa dengan pendekar syair berdarah? Benar, dia pendekar syair berdarah. Ampun Tuan,
Ampunilah nyawa kami. Ampun, Tuan. Bagaimana ini, Kakang? Orang itu kelihatannya sangat kejam. Apa yang akan kita lakukan? Ayo, Kakang. Mengapa kau diam saja? Ayo lakukan sesuatu. Orang itu pasti akan membunuh kita semua. 2 ekor anjing berkelahi berebut tulang. Seringkali mereka berkelahi sampai mati. Salah satu harus menjadi korban. Lehernya robek berdarah dan matanya pecah. Demikian pula manusia. Manusia membunuh hanya karena secuil makanan. Rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Kalau nyari balsem harus yang panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantep. Itu baru rujak loh, Mas. Balpirik gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah pancen oke. Ampun, Tuan. Jangan bunuh kami. Ampunilah kami, Tuan. Mengapa aku tidak harus membunuh kalian? Jelas kalian orang-orang bodoh. Mestinya malam-malam seperti ini kalian tidur di atas ranjang dan bukannya keluyuran di atas gerobak kuda. Ampun, Tuan. Memang semula kami bermaksud menginap di desa Watu Sumingkir. Tapi suami saya ini nekat. Saya sudah berusaha memperingatkannya. Tapi dia tidak mau tahu. Dia tidak mengerti. Dan akhirnya seperti ini. Ampun, Tuan. Janganlah bunuh kami. Kami menyesal sekali. Kami akan menuruti segala perkataan Tuan. Asal Tuan jangan membunuh kami. Kasihanilah kami, Tuan. Kami belum lama menjadi suami istri. Kami bermaksud mengunjungi orang tua kami di desa Jasinungkal. Kau tidak perlu merengek-rengek seperti seekor anak kambing. Dan aku sudah mengatakan bahwa sayang sekali mengapa kalian harus bertemu dengan pendekar syair berdarah. Oh, ampun, Tuan. Janganlah bunuh kami. Kami akan melakukan apa saja yang Tuan perintahkan. Asalkan Tuan selamatkan nyawa kami. Wanita desa itu terus merintih-rintih sambil menjatuhkan tubuhnya di depan Arya Dwi Pangga. Dia merintih, memohon ampun sambil memeluk kaki Arya Dwi Pangga. Sementara itu suaminya hanya melihat dari samping gerobak kuda. Hatinya mendadak menjadi panas. Maka diam-diam, laki-laki itu melolos sebilah pedang pendek. Digenggamnya senjata itu erat-erat. Dan saat berikutnya, dia melompat sambil mengayunkan pedang ke arah leher Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga berkelit ringan. Sikutnya menyodok telapak tangan laki-laki yang menyerangnya secara diam-diam. Pedang pendek terpental jatuh. Laki-laki itu ternganga keheranan sebelum kemudian menyadari bahwa perutnya sudah tersobek menganga. Mulutnya menjadi tertahan, kemudian dia berjalan sempoyongan. Baru beberapa tindak, tubuhnya menjadi limbung, kemudian roboh tak berkutik lagi. Oh, kakak. Ada apa denganmu, kakak? Ada apa denganmu? Oh, kau kejam sekali.
Kau manusia biadab. Kenapa kau bunuh suamiku? Apa salahnya? Untuk bertemu dengan maut, seseorang tidak perlu melakukan kesalahan. Demikian juga kau, perempuan malang. Nah, sekarang susulah suamimu. Hiya! Aku memang harus membunuh orang-orang bodoh seperti ini. Seperti mereka ini. Dan aku akan terus membunuh untuk melampiaskan kekecewaanku. Panji! Panji! Lihatlah kemari. Ada banyak makanan di sini. Ada sekeranjang jagung mentah. Lihat, gerobak kuda ini juga penuh berisi bahan makanan yang lain. Ada kacang kedelai, ada juga pala kependem. Kita akan bisa makan kenyang sampai beberapa hari lamanya. Oh, lihat, Panji. Mereka juga membawa seekor kambing yang gemuk. Lihatlah, kita bisa makan daging kambing malam ini. Panji, cepat kemari, setan cilik. Cepat datang kemari. Lihatlah, perutmu tidak akan lapar lagi. Selama kita menjadi pendekar, selama mata pedang kita masih tajam berkilat-kilat, kita tidak akan kekurangan makanan. Ayo cepat! Cepat kemari! Semakin larut, udara dingin menyusup sampai ke tulang belulang. Kabut terus mengalir turun menyapu permukaan tanah dan mempelai batang-batang pohon liar. Arya Dwi Pangga duduk menunggu perapian yang bernyala kemerah-merahan. Sementara Panji Ketawang duduk di sebelahnya, memandangi potongan-potongan daging kambing yang diletakkan di atas bara. Bau harum daging kambing menyebar sampai kemana-mana. Nah, sekarang kau baru percaya, bukan? Betapa mudahnya ayahmu ini memperoleh makanan. Apakah ayah selalu memperoleh makanan dengan cara seperti itu? Apakah ada cara yang lebih baik? Kakek Tanpa Rawang selalu mengajarkan kepadaku. Katanya, kita harus memperoleh makanan dengan jalan memeras keringat kita sendiri. Kita tidak boleh merampas milik orang lain. Kita tidak boleh merampok. Kita harus bekerja keras untuk memperoleh makanan. Kakek Tanpa Rawang? Siapa dia itu? Dialah orang tua yang selama ini merawatku, ayah. Tapi dia sekarang sudah tiada lagi. Dia sudah mati. Jangan kau turuti nasihat bodoh seperti itu. Jangan kau turuti nasihat orang yang sudah mati. Dengar, aku bukan hanya memeras keringat untuk memperoleh makanan ini. Aku bahkan telah menyabung nyawa. Kau bisa bayangkan, bagaimana kalau aku tidak mampu mengalahkan 3 orang itu? Bagaimana seandainya aku tidak berhasil membunuh mereka? Sudahlah, Panji. Dunia ini memang begini keadaannya. Dunia ini sangat keras dan kejam. Karena itu kita harus membekali diri kita dengan kekuatan. Hanya dengan kekuatan kita mampu memperoleh segala-galanya. Kita mampu memperoleh apa saja yang kita inginkan. Ayo, makanlah. Daging kambing itu sudah matang. Ayo cepat makan. Katanya kau lapar. Tidak, ayah. Tidak. Aku sudah tidak lapar lagi. Kau jangan main-main, setan cilik.
Aku tidak senang dipermainkan. Ayo makan. Nanti kau sakit. Makanlah sekenyang-kenyangnya, lalu tidur. Besok pagi kita teruskan perjalanan. Kau bisa membawa sebagian makanan itu untuk bekal di jalan. Sekarang, ayo makan. Ini, aku sobekkan sepotong daging kambing yang empuk. Ayo, cepat makan. Tidak, Ayah. Aku tidak mau makan. Kalau Ayah mau makan, makanlah sendiri. Kurang ajar. Mau kau makan atau tidak? Aku tidak lapar lagi, Ayah. Sungguh, aku tidak ingin makan. Kau harus makan. Ayah, mengapa Ayah memaksaku? Aku tidak ingin makan. Nanti kalau aku merasa lapar, aku bisa makan sendiri. Kau tidak senang ya? Aku memperoleh makanan dengan cara seperti ini. Kau merasa jijik menelan makanan yang telah kurampas dari orang-orang itu tadi. Ya, rujak cingure, Mas. Rujak, Bu. Oh iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balsem aja, Bu. Lah ya itu. Balsem harus panas. Balsemnya apa? Ya balpirik merah toh. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak, Mas? Wah, enak. Waduh, panas. Kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujak, loh, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Panas terus, balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, pancen oke. Aku masih merasa ngeri, Ayah. Ayah telah membunuh ketiga orang itu. Darah mereka berceceran di atas batu. Dan wanita itu lehernya hampir terputus. Aku masih merasa takut, Ayah. Entahlah, tiba-tiba saja aku merasa tidak lapar lagi. Jiwamu lemah, Panji. Kau tidak pantas menjadi anak laki-laki Arya Dwi Pangga. Ayo makan. Kalau kau tidak mau, aku akan menjejarkan daging-daging kambing ini ke mulutmu. Ayo cepat. Mau kau makan atau tidak? Arya Dwi Pangga menyobek sepotong daging kambing. Kemudian dia menangkap leher Panji Ketawang. Dan selanjutnya dia menjejalkan potongan daging kambing itu ke mulut anak laki-lakinya. Makan. Ayo cepat makan. Makan. Baik, Ayah. Baiklah. Panji, sudah tidur atau belum? Belum, Ayah. Lapar. Kau harus belajar makan di samping mayat musuh-musuhmu. Kau harus mencampakkan jiwamu yang lemah dan menggantikannya dengan jiwa yang kokoh sentosa. Jiwa seorang pendekar sejati. Aku dulu juga lemah seperti kamu. Aku dulu benar-benar seorang laki-laki yang menjijikan. Aku lemah dan tidak berdaya. Tapi akhirnya, aku mampu bangkit. Aku berani menantang matahari. Aku bangkit dan berani menantang seluruh jagat raya ini. Kau harus memupuk semangatmu, Panji. Kau tidak boleh terus-menerus terlena oleh kebodohan dan kekerdilan jiwamu. Aku belum pernah melihat peristiwa mengerikan seperti itu, Ayah. Bahkan sampai sekarang aku belum bisa percaya
Percaya soal apa? Aku belum bisa percaya bahwa ayah adalah pendekar syair berdarah. Bahwa ayahku adalah seorang pembunuh yang kejam dan bengis. Tapi sekarang aku telah menyaksikannya sendiri. Aku telah menyaksikan bagaimana ayah menghabisi nyawa orang-orang itu. Kalau kau terus-menerus mengikuti aku, akhirnya kau akan terbiasa juga. Sudahlah, Panji. Ayo kita tidur. Besok pagi kita akan meneruskan perjalanan. Arya Dwi Pangga membaringkan tubuhnya. Matanya terpejam, dan sebentar kemudian pendekar syair berdarah sudah terlelap di alam mimpinya. Sementara itu Panji Ketawang Mas kelihatan gelisah. Dia berusaha untuk tidur, tapi hatinya yang gelisah terus-menerus mengganggunya. Benarkah laki-laki ini ayah kandungku? Benarkah dia bernama Arya Dwi Pangga, ayah kandungku sendiri? Aku tidak percaya bahwa aku mempunyai orang tua laki-laki sekejam dan sejahat itu. Dia benar-benar seorang pembunuh berdarah dingin. Dia telah membunuh 3 orang manusia sekaligus tanpa perasaan. Ayah, apakah aku bisa mengikuti jejak seorang laki-laki seperti ayahku ini? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin tinggal bersamanya. Aku tidak bisa hidup berdampingan dengan seorang pembunuh berdarah dingin seperti ini. Apa itu? Aku melihat cahaya obor banyak sekali. Cahaya apa itu? Ayah! Ada apa? Kau masih belum tidur juga, setan cilik. Ayo cepat tidur. Lihat, ayah. Lihatlah. Ada cahaya obor banyak sekali. Dan cahaya itu bergerak-gerak menuju kemari. Lihat, ayah. Arya Dwi Pangga menggeliat bangun. Kemudian kedua belah matanya disipitkan dan memandang ke arah kejauhan. Mulutnya menyungking sebuah senyuman tipis. Tangan kanannya meraba gagang pedang. Sebelum kemudian dia berdiri tegak. Orang. Mereka ternyata orang-orang, ayah. Dan orang-orang itu membawa obor. Mereka berbondong-bondong datang kemari. Tenanglah, Panji. Tenanglah. Ayo kita sambut orang-orang bodoh itu. Iya. Agaknya malam ini kita tidak bisa istirahat dengan nyaman. Agaknya aku terpaksa membunuh orang lagi. Tenang kawan-kawan. Tenanglah kalian semua. Ternyata keliruan salah seorang sahabat kita itu. Ternyata mereka 2 orang. Benar, Kakang. Ternyata mereka 2 orang. Kalau begitu mereka pastilah bukan pendekar syair berdarah. Apakah mereka pendekar syair berdarah ataukah bukan? Yang jelas kita wajib mencurigainya. Saudara, siapakah saudara ini? Apa yang saudara lakukan ini? Apa kalian ingin bertemu dengan pendekar syair berdarah? Apakah saudara dapat menunjukkan tempat persembunyian serigala jahanam itu? Dia bukan serigala jahanam. Dia adalah pendekar syair berdarah. Kau jangan mengubah sebutan seseorang seenak perutmu sendiri. Kau ini siapa, ha? Lancang sekali mulutmu. Kau tahu sedang berada di mana sekarang ini? Keparat, setan alas. Kami tidak akan membiarkanmu lolos. Kau tidak perlu takut.
tidak akan melarikan diri. Kalau kalian ingin bertemu dengan pendekar syair berdarah, kalian tidak perlu pergi jauh-jauh. Sekarang ini kalian sudah berhadapan dengan pembunuh gelap itu. Kau tidak perlu mengaku-ngaku sebagai pendekar berdarah. Kau pastilah hanya pendekar jalanan yang sedang berkeliaran mencari makanan. Tunggu. Apakah kau bisa membuktikan bahwa kau pendekar syair berdarah? Bukannya. Kalau toh nanti terbukti, kalian semuanya sudah mampus. Panji. Ya, Ayah. Hitung berapa jumlah mereka semuanya. Panji, cepat hitung berapanya. Untuk apa, Ayah? Anak goblok, cepat hitung kataku. Baik, Ayah. 1, 2, 3. Panji.